Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Agil Melani dari program studi bimbingan dan konseling Islam semester 4. Jadi pada kesempatan ini aku akan bawain materi terkait perkembangan emosional dari John Wisantro. Cekidot. Di slide pertama di sini ada hakikat dari emosi. Mendengar kata emosi tentu saja tidak asing di telinga, di mana kita ketahui bahwasannya setiap individu memiliki mood yang berbeda-beda, dan itu biasanya dinamakan dengan pengelolaan emosi, di mana ketika pengelolaan emosi itu baik atau bisa dilakukan oleh seorang individu, maka ia akan memberikan tindakan yang baik. Sebagaimana menurut Santrok sendiri, hakikat dari emosi merupakan perasaan yang muncul pada individu ketika berada di posisi di mana hal itu dianggap penting, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan diri. Seperti halnya ketika seseorang yang mengalami macet. Apabila pengelolaan emosinya baik, maka ia akan menerima keadaan tersebut. Ia akan berpikir bahwasanya macet ini hanya bertahan sebentar. Ketika pengelolaan emosinya buruk, maka yang ia rasakan adalah amarah, emosi yang memuncak sehingga bisa saja dia melakukan tindakan yang tidak baik, seperti halnya memberikan klakson yang berlebihan, atau ia turun dan menegur pengendara di depan untuk segera maju, padahal macet itu bisa jadi di depan sana ada lampu merah atau ada suatu kejadian yang membuat perjalanan itu diberhentikan sementara waktu. Kemudian emosi ini melibatkan beberapa poin. Yang pertama itu ada respon fisiologis, di mana emosi itu memberikan reaksi secara otomatis terhadap suatu rangsangan, sebagaimana ketika seseorang merasakan cemas atau tidak nyaman dengan keadaan sekitar, biasanya seseorang itu keringat dingin atau badannya gemetar dan lain sebagainya. Kemudian ketika seseorang marah, maka otot-otot tubuhnya akan terasa lebih kencang dibanding biasanya. Kemudian yang kedua ada ekspresi perilaku, di mana ketika seseorang merasa emosi atau tidak nyaman dengan sekitar, maka perilaku yang diberikan adalah dengan tidak merespon sekitar, atau bisa juga tindakan yang diberikan seakan-akan ingin cepat-cepat pergi dari tempat itu. Kemudian ada juga ketika seseorang merasa capek, lelah dengan keadaan, ia akan bersikap lemah, tidak berdaya, dan sampai mengeluarkan air mata, sampai dengan menangis. Dan di slide selanjutnya di sini ada pemahaman emosi dasar dan emosi sadar diri, di mana emosi dasar sendiri itu muncul dari usia balita, dan hal ini bersifat universal. Seperti halnya dalam usia balita, mereka hanya bisa meluapkan emosinya atau bisa merasakan emosinya dengan menangis, tertawa, marah, merasa takut dengan keadaan, dan tidak merasa nyaman dengan sekitarnya. Kemudian emosi sadar diri itu mulai tumbuh dari usia remaja sampai dengan dewasa awal, di mana individu sudah bisa mengenali dirinya dan lingkungan sekitar, sehingga kestabilan emosi yang dimiliki sudah meningkat. Seperti halnya mereka sudah bisa merasakan malu, bisa merasakan bangga terhadap pencapaian yang dimiliki, rasa bersalah terhadap kesalahan yang ia lakukan, dan memiliki rasa cemburu terhadap apa yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian ada regulasi emosi, di mana hal ini diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengelola, mengevaluasi, dan memodifikasi reaksi dari emosi tersebut. Dan hal ini bisa dilakukan mulai dari usia remaja, di mana mereka sudah bisa menstabilkan emosinya, sudah bisa menyembunyikan amarah yang sedang terjadi pada dirinya. Bisa diartikan di usia remaja itu mereka sudah bisa mengendalikan emosi yang seharusnya tidak diluapkan, seperti halnya emosi-emosi yang bisa membuat mereka membuat suatu tindakan yang tidak baik. Nah, kemudian masuk di slide kecerdasan emosional, yang berarti kemampuan individu untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi
secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal interaksi sosial, di mana ketika kita berhadapan dengan lingkungan sosial, tentunya berhadapan dengan beragam macam karakter dan sifat manusia, hingga kestabilan emosi sangat diperlukan ketika kita berada di lingkungan sosial. Sebagaimana empati sangat penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari guna menghindari ketidakstabilan emosi. Kecerdasan emosional juga dapat membangun motivasi diri bagi setiap individu ketika emosi yang dimiliki stabil. Kemudian, kecerdasan emosional juga bisa membangun keterampilan seorang individu ketika berada di lingkungan. Karena dengan adanya kecerdasan emosional dapat diartikan individu tersebut memiliki emosi yang baik dan bisa dikendalikan dengan dirinya sendiri. Nah, adapun pemahaman diri dan harga diri, di mana pemahaman diri merupakan persepsi bagi setiap individu terhadap dirinya sendiri. Pada materi sebelumnya, saya sebutkan bahwa pemahaman diri merupakan bentuk pendeskripsian individu kepada dirinya sendiri, bagaimana penilaian dia terhadap dirinya sendiri. Seperti halnya remaja yang memiliki pemikiran abstrak terhadap lingkungan sekitar yang diciptakan dari pandangan yang ia lihat, sehingga menciptakan pemikiran-pemikirannya abstrak. Kemudian, pemahaman harga diri merupakan evaluasi terhadap nilai diri tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh dukungan orang tua, prestasi akademik, dan juga teman sebaya, di mana ketika seorang anak yang memiliki perlakuan baik dari lingkungan sekitar, maka ia akan merasa bahwa dirinya pantas untuk hidup. Melainkan sebaliknya, ketika seorang individu merasa tidak mendapatkan dukungan, merasa tidak aman dengan lingkungan sekitarnya, maka ia akan merasakan bahwa dunia tidak berpihak kepadanya, sehingga kestabilan emosi tidak ia dapatkan. Dari itu, lingkungan sangat berpengaruh pada kestabilan emosi setiap individu. Untuk mengatakan bahwasanya harga diri yang sehat mempengaruhi motivasi belajar, di mana ketika seseorang menilai dirinya baik dan pantas untuk hidup, maka ia akan memiliki semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik, akan memiliki semangat untuk terus mengejar prestasi akademiknya. Kesimpulannya, perkembangan emosional merupakan bagian penting dari perkembangan sosial pada siswa, di mana regulasi diri dan kecerdasan emosional sangat mempengaruhi individu dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagaimana bagi peserta didik, prestasi akademik sangat ia kejar, sehingga dukungan dan pengelolaan emosi sangat dibutuhkan dalam setiap individu guna membangun kehidupan yang nyaman dan aman bagi dirinya. Maka dari itu, perkembangan emosional sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada perkembangan setiap individu, baik usia balita, remaja, hingga dewasa sekalipun. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya mahasiswa yang masih belajar, jadi wajar kalau terdapat kesalahan baik dari kata maupun pemahaman yang kurang saya dapatkan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, rawat emosi seperti senja, perlahan, lembut, dan tetap indah meski pernah rasa panas. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.